Namaku Rudi, seorang karyawan baru di sebuah perusahaan logistik di Jakarta. Pada tahun 2015 aku pindah ke ibu kota untuk memulai hidup baru setelah lulus kuliah. Karena anggaran terbatas, aku menyewa kamar di sebuah rumah susun tua di pinggiran Jakarta, tepatnya di daerah Tanjung Priok. Rumah susun ini terkenal murah, tapi ada alasan kenapa harganya jauh di bawah pasaran. Bangunannya sudah usang, dengan dinding retak, lorong-lorong sempit yang selalu lembab, dan lampu neon yang sering berkedip tanpa sebab. Warga sekitar memanggilnya rusun angker, tapi aku tak terlalu mempedulikan cerita-cerita itu. Bagiku, ini cuma tempat tinggal sementara sampai aku bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Kamar yang kutinggali ada di lantai 3, nomor 307, sebuah ruangan kecil dengan satu jendela menghadap ke gang sempit di belakang gedung. Di lantai ini hanya ada beberapa penghuni lain, kebanyakan pekerja harian atau mahasiswa seperti aku. Suasana di rusun selalu sepi, terutama setelah matahari terbenam. Satu-satunya suara yang sering terdengar adalah derit pintu besi yang berkarat atau suara air menetes dari pipa bocor di kamar mandi bersama. Aku tak terlalu memikirkan hal-hal aneh saat pertama kali pindah, tapi malam ketiga di kamar 307 mengubah segalanya. Hari itu, aku pulang lelah setelah lembur di kantor. Pukul 10 malam, aku sudah terlelap di kasur sederhanaku, ditemani suara kipas angin yang berderit pelan. Tiba-tiba, aku terbangun oleh suara ketukan. Tok, 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 pelan tapi teratur, seperti seseorang mengetuk dinding dengan ujung jari. Aku menoleh ke jam dinding, pukul 3 pagi. Suara itu datang dari dinding di sisi kamar yang berbatasan dengan kamar kosong di sebelah, nomor 308. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu cuma tikus atau pipa yang bergerak. Tapi ketukan itu terus berulang, semakin keras, hingga terdengar seperti pukulan tangan. Tam, tam, tam. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku menyalakan lampu, tapi cahayanya malah membuat bayangan di dinding terlihat lebih hidup, seolah ada sesuatu yang bergerak di sudut ruangan. Aku bangkit, mendekati dinding, dan menempelkan telinga. Suara ketukan berhenti sejenak, lalu digantikan oleh suara desisan pelan, seperti napas seseorang yang terengah-engah, diikuti bisikan samar, "Ru, di..." Aku mundur, keringat dingin mengalir di punggungku. Suara itu tahu namaku. Aku buru-buru keluar kamar, mengetuk pintu tetangga sebelah. Mas Yanto, seorang sopir truk yang sudah lama tinggal di rusun ini. Mas Yanto membuka pintu dengan wajah mengantuk, tapi begitu aku menceritakan tentang ketukan dan bisikan, ekspresinya berubah. "Lu dengar ketukan di kamar 308, ya?" Tanyanya suaranya pelan tapi serius. "Jangan coba-coba masuk ke kamar itu, Di. Itu bukan tempat biasa." Aku bingung memintanya menjelaskan. Dia menghela napas, lalu berkata, "Rusun ini dibangun di atas tanah yang, katakanlah, nggak bersih. Dulu pas pembangunan ada tumbal. Kamar 308 itu tempat dia suka muncul." Aku tertawa kecil, mencoba menepis ceritanya, tapi matanya tak bercanda. "Kalau dengar ketukan lagi, jangan buka pintu atau jendela, apalagi jam 3 pagi. Tambahnya sebelum menyuruhku kembali tidur." Malam itu, aku tak bisa tidur lagi. Aku duduk di kasur, memeluk lutut, menatap dinding yang kini sunyi. Tapi setiap kali aku mulai rileks, aku merasa ada sesuatu di balik dinding itu, menunggu, mengintai. Pagi harinya, aku memutuskan untuk bertanya lebih lanjut ke pengelola rusun, seorang pria tua bernama Pak Maman. Dia cuma menggelengkan kepala saat aku menyebut kamar 308. "Kamar itu udah lama kosong, Nak. Jangan macam-macam di situ," katanya, nadanya seperti menyembunyikan sesuatu. Aku kembali ke kamar, mencoba fokus pada rutinitas, tapi perasaan tak nyaman itu tak hilang. Aku mulai memperhatikan detail kecil, bau apek yang tiba-tiba muncul di kamar,
noda aneh di dinding yang seolah berubah bentuk, dan suara air menetes yang terdengar meski keran mati. Malam berikutnya, aku sengaja begadang, menyalakan lampu dan memutar musik dari ponselku untuk mengusir keheningan. Tapi tepat pukul 3.00, ketukan itu kembali. Tok, tok, tok. Kali ini lebih lambat, seperti sengaja ingin aku mendengar. Aku mematikan musik, napasku tertahan. Suara desisan itu muncul lagi, diikuti bisikan yang lebih jelas. Ru, di, buka pintunya. Aku merinding, merasa udara di kamar tiba-tiba menjadi berat, seperti ada yang menghisap oksigen. Tiba-tiba, jendela kamarku berderit, seolah ada tekanan dari luar. Aku melirik, dan di balik kaca yang buram, aku melihat bayangan, sosok pucat, dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri di gang di bawah. Tangannya menempel di kaca, meninggalkan bekas yang tampak seperti noda darah. Aku menjerit, lari keluar kamar, dan mengetuk pintu Mas Yanto lagi. Kali ini, dia tak hanya kaget, tapi juga marah. Dika, lu nggak dengar apa yang aku bilang? Jangan kasih dia perhatian. Katanya suaranya gemetar. Dia menarikku masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan menyuruhku duduk. Dia, yang dimaksud Mas Yanto ternyata adalah arwah seorang wanita yang dikorbankan saat pembangunan rusun ini pada 1980-an. Menurut cerita, tanah tempat rusun berdiri adalah bekas kuburan tua, dan untuk menenangkan arwah di sana, kontraktor melakukan ritual tumbal dengan mengorbankan seorang wanita muda. Kamar 308 adalah tempat dia ditanam, dan sejak itu, dia sering mengganggu penghuni baru, terutama yang tinggal di lantai 3. Dua kali dia panggil nama lu ya? Tanya Mas Yanto, wajahnya pucat. Aku mengangguk, masih gemetar. Kalau sampai 3 kali, dia bakal masuk di. Lu harus cari cara buat nutup jalannya. Aku tak tahu apa yang dia maksud, tapi kata-katanya membuatku semakin takut. Mas Yanto menyarankan aku mencari dukun atau orang pintar untuk membersihkan kamar. Aku cuman bisa mengangguk, pikiranku kacau. Malam itu, aku tidur di kamar Mas Yanto, tapi suara ketukan itu seolah mengikuti, samar tapi terus-menerus, seperti detak jantung yang tak pernah berhenti. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Aku pergi ke pasar dekat rusun, bertanya pada pedagang tua yang sudah lama tinggal di kawasan itu. Salah satu pedagang Bu Tini menatapku dengan mata penuh simpati. Nak, rusun itu nggak cuma soal tumbal satu orang. Setiap 10 tahun dia minta lagi. Dan lu kayaknya jadi target berikutnya. Aku merinding, tapi sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, Bu Tini menyuruhku mencari seorang dukun bernama Mbah Sari, yang konon satu-satunya orang yang tahu cara menenangkan arwah di rusun itu. Aku pulang dengan hati berat, tahu bahwa malam ini ketukan itu mungkin akan kembali, dan aku tak yakin bisa menghindarinya lagi. Setelah malam mencekam dengan ketukan di dinding dan bayangan di jendela Rudi, tak bisa lagi memandang rumah susun tua di Tanjung Priok ini sebagai sekadar tempat tinggal. Suara bisikan di buka pintunya masih bergema di kepalaku, seperti cakar dingin yang mencengkeram pikiran. Bau apek yang tiba-tiba muncul di kamar 307, noda aneh di dinding yang seolah bergerak, dan cerita Mas Yanto tentang tumbal membuatku semakin gelisah. Aku tahu aku harus mencari Mbah Sari, dukun yang disebut Butini, tapi perasaan takut bercampur rasa ingin tahu membuatku ragu. Bagaimana jika aku membuka pintu yang salah atau lebih buruk, mengundang sesuatu yang tak seharusnya? Pagi itu, aku memutuskan untuk tetap beraktivitas seperti biasa, berharap rutinitas bisa mengalihkan pikiranku. Aku pergi ke kantor, tapi sepanjang hari, aku merasa ada beban berat di pundakku, seperti ada yang mengikuti setiap langkahku. Di kantor, teman sekerja, Bang Iwan, memperhatikan wajahku yang pucat. Ruth, lu sakit apa? Kok kayak orang ketakutan? Tanyanya sambil nyengir. Aku ragu,
tapi akhirnya menceritakan sekilas tentang ketukan dan bisikan di rusun. Matanya melebar, tapi dia cuma tertawa kecil. Itu rusun tua bro, banyak cerita. Dulu pernah ada penghuni yang pindah gara-gara dengar suara aneh. Lu cuma capek kali. Aku mencoba tersenyum, tapi kata-katanya tak membantu. Aku tahu apa yang kudengar bukan halusinasi. Malam itu, aku pulang lebih awal, sekitar pukul 8, bertekad untuk tidak begadang lagi. Aku menghindari melihat dinding yang berbatasan dengan kamar 308, bahkan menutupnya dengan kain bekas untuk menenangkan diri. Tapi saat aku mulai terlelap, suara itu kembali. Tok, tok, tok. Ketukan pelan dari dinding, kali ini lebih cepat, seperti jari-jari yang tak sabar. Aku menyalakan lampu, napasku tersengal. Suara ketukan berhenti, tapi digantikan oleh sesuatu yang lebih mengerikan. Suara gesekan, seperti kuku yang menggaruk dinding dari sisi lain. Aku menempelkan telinga ke dinding, meski hati kecilku berteriak untuk tidak melakukannya. Di balik gesekan itu, aku mendengar bisikan lagi, lebih jelas kali ini. Di, kesini. Jantungku seperti mau copot. Aku melompat dari kasur, meraih ponsel, dan berlari keluar kamar. Lorong lantai 3 gelap, hanya diterangi lampu neon yang berkedip-kedip membuat bayangan di dinding seolah hidup. Aku menuju kamar Mas Yanto, tapi pintunya terkunci dan tak ada jawaban saat aku mengetuk. Aku berdiri sendirian di lorong, merasa udara semakin dingin, seperti ada hembusan angin dari ujung lorong yang seharusnya tak ada. Lalu aku mendengarnya, langkah pelan seperti kaki telanjang yang menyeret di lantai, mendekat dari arah tangga. Aku menoleh dan di ujung lorong, di bawah cahaya neon yang berkedip, aku melihatnya. Sosok wanita pucat, rambutnya panjang dan basah, menutupi wajahnya. Bajunya usang, seperti kain compang-camping, dan tangannya terulur seolah memanggilku. Aku mundur, punggungku menempel di dinding, tapi kakiku terasa berat, seperti ditahan. Sosok itu tak bergerak cepat, tapi setiap kedipan lampu membuatnya tampak lebih dekat, seperti meluncur tanpa langkah. Bau apek bercampur bau tanah basah menyeruak, membuatku mual. Aku menutup mata, berdoa dalam hati, tapi bisikan itu kembali, kali ini tepat di telingaku. Buka kamar itu. Aku menjerit, lari menuruni tangga, tak peduli kemana, asal jauh dari lorong itu. Aku sampai di halaman rusun, napasku tersengal, keringat dingin membasahi tubuhku. Di halaman, aku bertemu Pak Maman, pengelola rusun, yang sedang merokok sendirian. Dia menatapku dengan alis terangkat. "Nak Rudi, kenapa lari-larian malam-malam?" tanyanya. Tapi nadanya terasa tak tulus, seperti menyembunyikan sesuatu. Aku menceritakan apa yang kulihat di lorong, tentang sosok wanita dan bisikan yang memintaku membuka kamar 308. Wajah Pak Maman berubah, tapi dia cuma menggeleng. "Jangan dengar bisikan itu, nak. Kamar 308 nggak boleh dibuka. Bukan cuma soal arwah, ada sesuatu di dalam yang nggak seharusnya diganggu." Aku memohon penjelasan, tapi dia hanya menyuruhku kembali ke kamar dan mengunci pintu. Aku tak punya pilihan selain kembali ke kamar 307. Tapi malam itu aku tak bisa tidur. Aku menyalakan semua lampu, memutar musik keras-keras, tapi suara ketukan itu kembali, kali ini dari pintu kamar. Tok, 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 pelan, tapi terasa seperti pukulan yang penuh niat. Aku tak berani membuka pintu, tapi jendela kamarku tiba-tiba berderit, seolah ada yang mendorong dari luar. Aku melirik dan di gang di bawah, sosok wanita itu berdiri lagi. Rambutnya menutupi wajah, tapi kali ini aku bisa melihat matanya. Hitam, kosong, tapi penuh kemarahan. Tangan pucatnya menunjuk ke arah pintu kamar 308, seolah memerintahku untuk masuk. Aku menutup gorden, merangkak ke sudut kamar dan memeluk lutut. Aku tahu, aku tak bisa terus menghindari ini. Pagi harinya, aku memutuskan untuk mencari Mbah Sari. Aku pergi ke pasar lagi, bertanya pada Butini.
yang memberiku alamat sebuah rumah sederhana di pinggir kampung. Di sana, aku bertemu Mbah Sari, seorang wanita tua dengan rambut putih yang diikat, matanya tajam, seperti bisa melihat menembusku. Aku menceritakan semuanya, ketukan, bisikan, dan sosok wanita di lorong. Mbah Sari mendengarkan dengan diam, lalu berkata, "Kamu dipilih, nak. Arwah itu cari seseorang untuk lanjutin tugasnya. Kalau dia panggil nama kamu 3 kali, dia bakal ambil alih." Aku merinding. "Ambil alih apa, Mbah?" tanyaku. Dia menatapku, lalu berkata, "Jiwa kamu. Besok malam, kita ke kamar 308. Aku bantu tutup jalannya." Malam itu, aku tidur di kamar Mas Yanto lagi. Tapi suara ketukan itu seolah mengikuti, kini bercampur dengan suara napas berat yang terdengar dari balik pintu. Aku tahu, apapun yang ada di kamar 308 sedang menungguku, dan aku tak yakin bisa menghindarinya lebih lama lagi. Malam itu, tidur di kamar Mas Yanto tak membuatku merasa lebih aman. Suara ketukan, tok, 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 dan napas berat yang seolah menembus pintu terus menghantui, seperti bayangan yang menari di sudut pikiranku. Bisikan Ru di kesini terasa seperti cengkeraman dingin yang tak pernah lepas, membuat bulu kuduku berdiri setiap kali keheningan menyelimuti. Aku tahu aku tak bisa terus lari dari apa yang ada di kamar 308. Tapi kata-kata Mbah Sari tentang arwah yang ingin mengambil alih jiwaku membuatku semakin ketakutan. Apa yang sebenarnya menungguku di balik pintu kamar itu? Dan kenapa aku, seorang pendatang baru, yang dipilih? Pagi harinya, aku kembali ke pasar untuk menemui Mbah Sari. Rumahnya sederhana, berdinding kayu dengan aroma kemenyan yang menyengat. Dia duduk di tikar, mengelus sehelai kain putih yang tampak usang. Matanya menatapku seperti bisa melihat sesuatu di dalam diriku. "Malam ini kita ke kamar 308, katanya tanpa basa-basi. "Arwah itu udah panggil nama kamu 2 kali. Kalau sampai yang ketiga, dia bakal masuk. Kita harus nutup jalannya sebelum itu." Aku mengangguk meski jantungku berdegup kencang. Mbah Sari menyerahkan sebotol kecil air yang berbau seperti campuran rempah dan tanah, serta sehelai tali merah yang diikatkan di pergelangan tanganku. "Ini pelindung," katanya. "Jangan lepas apapun yang terjadi." Sepanjang hari, aku merasa seperti ada yang mengawasi dari balik pundakku. Di kantor, aku tak bisa fokus. Setiap suara kecil, derit kursi, ketukan pena, mengingatkanku pada suara di dinding kamar 307. Bang Iwan, yang kemarin mencoba menenangkanku, kini tampak menghindari tatapanku, seolah tahu sesuatu yang tak ingin dia katakan. Pulang ke rusun sore itu, aku melihat Pak Maman, pengelola rusun, berdiri di halaman dengan wajah gelisah. Aku mencoba bertanya lebih banyak tentang kamar 308, tapi dia hanya menggeleng dan buru-buru pergi, meninggalkan perasaan bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Malam itu, pukul 9, Mbah Sari datang ke rusun dengan tas kain yang penuh benda-benda aneh, daun kering, kemenyan, dan sesuatu yang dibungkus kain hitam. Mas Yanto ikut, wajahnya pucat tapi bertekad membantu. Kami bertiga menaiki tangga menuju lantai 3. Setiap derit anak tangga terasa seperti peringatan. Lorong lantai 3 gelap, lampu neonnya mati total, hanya diterangi senter kecil yang dibawa Mas Yanto. Udara terasa berat, seperti ada tekanan tak terlihat yang membuat napasku sesak. Bau apek bercampur bau tanah basah menyeruak, semakin kuat saat kami mendekati pintu kamar 308. Pintu kamar 308 terlihat lebih tua dari pintu lain. Catnya mengelupas, dengan noda kehitaman yang seolah merembes dari dalam. Mbah Sari mengeluarkan kunci tua dari tasnya, yang katanya dia dapat dari mantan pengelola rusun. "Jangan bicara apapun di dalam," perintahnya, suaranya tegas. Dia membuka pintu, dan suara engsel berkarat memecah keheningan seperti jeritan pelan.
Di dalam kamar itu kosong, hanya ada dinding retak, lantai berdebu, dan sebuah cermin tua tanpa bingkai yang tergantung miring di dinding. Tapi yang membuatku merinding adalah bau busuk, seperti daging yang membusuk, bercampur bau kemenyan yang entah dari mana asalnya. Mbah Sari mulai ritualnya, menaburkan garam di lantai dan menyalakan kemenyan. Asapnya membumbung, membentuk bayangan aneh di dinding. Tiba-tiba, suara ketukan itu kembali, tok, tok, tok. Kali ini dari dalam cermin. Aku menoleh, dan jantungku hampir berhenti. Di cermin, bukan pantulan kami yang terlihat, melainkan sosok wanita pucat dengan rambut basah menutupi wajah. Tangannya menempel di kaca dari sisi dalam, seperti berusaha keluar. Matanya hitam kosong, tapi aku bisa merasakan kemarahannya, seperti pisau yang menusuk dadaku. Mbah Sari berteriak dalam bahasa Jawa kuno, memerintahkan arwah itu pergi, tapi cermin itu mulai bergetar, dan suara ketukan berubah menjadi pukulan keras, tam, tam, tam. Tiba-tiba, lampu senter Mas Yanto padam, dan kegelapan menyelimuti kami. Aku merasa udara semakin dingin, seperti disiram air es. Dari dalam kegelapan, aku mendengar bisikan itu lagi, kali ini lebih dekat, seperti di belakang telingaku. Di, kamu milikku. Suara itu lembut tapi penuh tekanan, membuat tulang punggungku seperti membeku. Aku meraih tali merah di pergelanganku, tapi talinya terasa panas, seperti membakar kulitku. Mbah Sari terus membaca doa, suaranya semakin keras, tapi tiba-tiba dia terhenti, tersedak, lalu jatuh ke lantai, memegang dadanya. Dia kuat, katanya suaranya lemah. Aku dan Mas Yanto panik, berusaha mengangkat Mbah Sari. Tapi cermin itu tiba-tiba retak, dan dari retakannya, asap hitam pekat keluar, membentuk sosok wanita itu. Dia tak lagi samar. Rambutnya basah, menempel di wajah pucatnya. Bajunya compang-camping, dan tangannya kini terulur ke arahku. Aku bisa melihat luka di pergelangannya, seperti bekas tali yang mengikat. Di, bisiknya lagi, dan kali ini aku merasa tubuhku ditarik seperti ada kekuatan tak terlihat. Setelah malam mencekam di kamar 308, aku, Rudi, tak bisa lagi memandang dunia sama seperti sebelumnya. Wajah ibuku yang muncul di cermin tua, dengan mata hitam kosong dan luka di pergelangannya, seperti pisau yang mengiris hatiku. Mbah Sari bilang itu bukan ibuku, melainkan arwah yang memakai wajahnya untuk memikatku, tapi pikiranku kacau. Bagaimana bisa arwah itu tahu wajah ibuku? Dan kenapa aku, seorang pendatang baru di rusun ini, menjadi target bisikan di kamu milikku? Masih bergema di kepalaku, seperti detak jantung yang tak pernah berhenti. Aku tahu malam ini adalah kesempatan terakhirku untuk menghentikan ini sebelum arwah itu memanggil namaku untuk ketiga kalinya. Pagi itu, aku tak pergi ke kantor. Aku duduk di kamar Mas Yanto, menatap tali merah di pergelanganku yang masih terasa panas, seperti meninggalkan bekas bakar samar. Mbah Sari datang sekitar pukul 10, membawa tas kain yang sama, kali ini dengan tambahan sebilah pisau kecil berukir simbol aneh dan semangkuk air yang berbau kemenyan dan rempah. Kita harus hancurkan cermin itu malam ini, katanya suaranya berat. Itu pintu masuknya. Kalau enggak, dia bakal ambil jiwa kamu. Aku mengangguk meski tubuhku gemetar. Mas Yanto, yang biasanya ceria, kini diam. Wajahnya pucat, seperti menyimpan rahasia. Sepanjang hari, aku merasa seperti ada bayangan yang mengintai di sudut pandanganku. Setiap suara kecil, derit pintu, tetesan air dari keran, membuatku melompat ketakutan. Aku mencoba menghubungi Bang Iwan di kantor, berharap bisa bicara untuk menenangkan diri, tapi teleponnya tak aktif. Aku mulai curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh orang-orang di sekitarku. Pak Maman, pengelola rusun, juga tak terlihat sejak kemarin, seolah menghindari lantai 3. Aku memutuskan untuk mengecek kamar 308 sendiri sore itu, tanpa menunggu Mbah Sari, berharap bisa menemukan petunjuk. Lorong lantai 3
terasa lebih gelap dari biasanya meski masih siang. Lampu neon yang biasa berkedip kini mati total, dan udara terasa lembab seperti bau tanah basah bercampur kemenyan. Pintu kamar 308 terkunci, tapi saat aku mendekat, aku mendengar suara samar, sret, 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 seperti kain yang terseret di lantai di dalam kamar. Aku menempelkan telinga ke pintu dan jantungku hampir berhenti. Aku mendengar napas berat, seperti seseorang yang terengah-engah, diikuti bisikan pelan, "Ru, segera." Aku mundur, tanganku gemetar, tapi tiba-tiba pintu itu berderit terbuka sedikit, seolah ada yang mendorong dari dalam. Aku lari kembali ke kamar Mas Yanto, berjanji tak akan mendekati kamar 308 sendirian lagi. Malam itu, pukul 10, Mbah Sari dan Mas Yanto datang ke kamar 307. Mbah Sari membawa cermin kecil dari tasnya, memintaku memegangnya sebagai pelindung. "Jangan lihat cermin di kamar 308 langsung," katanya. Matanya penuh peringatan. Kami menuju kamar 308. Setiap langkah di lorong terasa seperti berjalan di lumpur, berat dan penuh tekanan. Bau busuk semakin kuat, seperti daging membusuk bercampur tanah kuburan. Saat Mbah Sari membuka pintu, angin dingin menyapu wajah kami, membawa desisan pelan yang seolah berbisik dari segala arah. Di dalam kamar 308, cermin tua itu masih tergantung di dinding. Retakannya lebih lebar dari sebelumnya, seperti urat laba-laba yang hidup. Mbah Sari menaburkan garam di lantai, membentuk lingkaran di sekitar kami, dan menyalakan kemenyan. Asapnya membumbung, tapi tiba-tiba membentuk wajah. Wajah wanita pucat dengan rambut basah, matanya hitam kosong. Aku merasa udara semakin berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan dadaku. Mbah Sari mulai membaca doa, suaranya keras, tapi cermin itu bergetar hebat dan suara ketukan, tam, 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 terdengar dari dalam kaca, seperti ada yang memukul dari sisi lain. Tiba-tiba, cermin itu memancarkan cahaya redup, dan sosok wanita itu muncul lagi, kali ini bukan di cermin, melainkan di sudut kamar, berdiri kaku dengan rambut menutupi wajah. Tangannya terulur, dan aku bisa melihat luka. Di pergelangannya mengeluarkan darah hitam yang menetes ke lantai, membentuk noda yang seolah hidup dan merayap ke arahku. "Ru, bisiknya, suaranya seperti pisau yang mengiris udara. Aku merasa tubuhku ditarik, seperti ada tali tak terlihat yang menyeretku ke arahnya. Tali merah di pergelanganku membakar kulitku, tapi aku tak bisa bergerak. Mas Yanto berteriak, mencoba menarikku mundur, tapi Mbah Sari tiba-tiba tersedak jatuh ke lantai, memegang lehernya seperti dicekik. Aku panik, tapi saat aku menoleh ke cermin kecil di tanganku, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Bukan wajah ibuku, tapi wajahku sendiri, pucat dengan mata hitam kosong, tersenyum aneh. "Kamu sudah di sini," bisik suara dari cermin, dan tiba-tiba cermin tua di dinding retak sepenuhnya. Pecahannya jatuh ke lantai dengan suara gemeretak yang memekakkan telinga. Sosok wanita itu melangkah keluar dari cermin, tubuhnya setengah transparan, tapi tangannya terasa nyata saat menyentuh pundakku, dingin seperti es. Mbah Sari, dengan sisa tenaga, melemparkan pisau kecilnya ke lantai, menusuk noda darah hitam yang merayap. Jeritan melengking memenuhi kamar, dan sosok wanita itu mundur, lenyap ke dalam asap kemenyan. Tapi sebelum menghilang, dia menoleh, dan wajahnya kini bukan ibuku, melainkan wajah wanita lain, muda dengan mata penuh kesedihan. "Kamu bukan yang terakhir," bisiknya, lalu lenyap. Kamar menjadi sunyi, tapi udara masih terasa berat, seperti ada yang menunggu di balik dinding. Mbah Sari terengah-engah, memandangku. "Kita gagal nutup jalannya," katanya, suaranya lemah. "Cermin itu cuma pintu kecil. Ada sesuatu yang lebih besar di rusun ini. Kita harus cari tahu siapa yang bikin ritual tumbal ini, atau dia bakal balik buat kamu." Aku terpaku,
lalu menoleh ke Mas Yanto yang tiba-tiba menghindari tatapanku. "Yanto, lu tahu sesuatu, kan?" tanyaku, suaraku gemetar. Dia cuma menggeleng, tapi matanya penuh rasa bersalah. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu, dan malam ini aku harus mencari tahu apa itu sebelum arwah itu memanggil namaku untuk ketiga kalinya. Malam itu, setelah kegagalan ritual di kamar 308, aku, Rudy, merasa seperti berjalan di ujung pisau. Wajahku sendiri yang tersenyum aneh di cermin kecil, sosok wanita pucat yang keluar dari cermin tua, dan bisikan, "Kamu bukan yang terakhir," terus menghantui pikiranku seperti bayangan yang tak pernah pergi. Mbah Sari bilang ada sesuatu yang lebih besar di balik ritual tumbal ini, dan tatapan bersalah Mas Yanto membuatku yakin dia tahu lebih banyak dari yang dia akui. Aku tak bisa menunggu lagi. Malam ini aku harus mengakhiri teror ini sebelum arwah itu memanggil namaku untuk ketiga kalinya dan mengambil jiwaku. Pagi itu, aku tak pergi ke kantor lagi. Aku duduk di kamar Mas Yanto, menatap pecahan cermin kecil yang masih kugenggam. Permukaannya kini buram seperti diselimuti kabut. Tali merah di pergelanganku terasa semakin panas, meninggalkan bekas merah yang menyakitkan. Mbah Sari datang sekitar pukul 11. Wajahnya lelah tapi penuh tekad. "Kita harus cari sumbernya, nak," katanya memegang pisau kecil berukir yang kemarin digunakan. "Cermin itu cuman alat. Ritual tumbal ini diikat oleh sesuatu di rusun. Mungkin benda atau tempat yang disembunyikan." Aku menoleh ke Mas Yanto yang duduk di sudut dengan wajah tertunduk. "Yanto, lu harus jujur sekarang." "Apa yang lu tahu?" tanyaku, suaraku tegas meski gemetar. Mas Yanto menghela napas panjang, lalu akhirnya bicara. "Maaf Di, aku nggak cerita dari awal karena takut." Dia mengaku bahwa ayahnya, yang dulu bekerja sebagai mandor saat pembangunan rusun pada 1980-an, terlibat dalam ritual tumbal. Wanita yang dikorbankan di kamar 308 bukan sembarang orang. Dia adalah calon istri ayah Mas Yanto, yang sengaja dipilih karena menolak menikah setelah tahu ayahnya terlibat praktik gaib. Ayahku bilang itu cuma sekali, buat nenangin tanah kuburan di bawah rusun. Tapi arwahnya nggak pergi. Dia minta tumbal baru setiap 10 tahun. Dan lu kayaknya dipilih karena baru pindah. Katanya air mata mengalir di pipinya. Aku terpaku, kemarahan dan ketakutan bercampur di dadaku. Tetangga yang kupercaya, yang menampungku, ternyata anak dari dalang ritual ini. Mbah Sari menatap Mas Yanto dengan mata tajam. "Kalau gitu, sumbernya pasti masih di rusun. Kita harus cari tempat yang dipakai buat ritual awal." Mas Yanto dengan suara gemetar menyebut sebuah ruang bawah tanah di belakang rusun yang dulu digunakan sebagai gudang saat pembangunan. "Ayahku pernah bilang ada altar di sana, tapi sekarang ditutup tembok," katanya. Aku merasa darahku membeku. "Altar di bawah tempat tinggalku selama ini?" Malam itu kami bertiga, Mbah Sari, Mas Yanto, dan aku menuju halaman belakang rusun. Udara terasa dingin, kabut tebal menyelimuti gang di sekitar bangunan. Mbah Sari membawa senter, pisau kecil, dan semangkuk air rempah, sementara Mas Yanto memegang linggis untuk membongkar tembok. Kami menemukan dinding tua di sudut halaman, tertutup lumut dan noda kehitaman yang seolah merembes seperti darah. Saat Mas Yanto mulai membongkar, bau busuk menyengat keluar, seperti campuran tanah kuburan dan daging membusuk. Aku menahan mual, tapi tiba-tiba angin bertiup kencang, membawa suara desisan yang seolah berbisik dari segala arah. Di balik tembok, kami menemukan pintu besi berkarat yang terkunci. Mbah Sari menuangkan air rempah ke kunci, dan dengan suara derit mengerikan, pintu itu terbuka. Di dalam, ruang bawah tanah itu gelap dengan dinding batu yang basah dan altar kecil di tengah, terbuat dari batu hitam yang diukir simbol aneh. Di atas altar
ada kotak kayu kecil mirip peti mati mini dengan noda darah kering di permukaannya. Di sekitar altar, tulang-tulang kecil berserakan seperti sisa-sisa pengorbanan. Aku merasa udara semakin berat, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik leherku. Mbah Sari mulai ritualnya, menaburkan garam dan menyalakan kemenyan. Tapi saat dia membaca doa, kotak kayu itu bergetar hebat dan suara ketukan sum, tum, tum terdengar dari dalam seperti ada yang berusaha keluar. Tiba-tiba, lampu senter padam dan kegelapan menyelimuti kami. Aku mendengar bisikan itu lagi, kali ini jelas dan penuh kemarahan. Di, kamu milikku. Sosok wanita pucat itu muncul di sudut ruangan, bukan lagi transparan melainkan nyata, dengan rambut basah menempel di wajahnya dan luka di pergelangannya, mengeluarkan darah hitam yang mengalir ke lantai. Matanya bukan hitam kosong lagi, melainkan merah menyala, penuh dendam. Mbah Sari berteriak, memerintahkan aku dan Mas Yanto untuk tetap di dalam lingkaran garam. Tapi sosok itu meluncur ke arahku, tangannya mencengkeram tali merah di pergelanganku. Talinya putus, dan aku merasa tubuhku ditarik, seperti jiwaku tersedot ke dalam kegelapan. Mas Yanto dengan panik melemparkan linggis ke kotak kayu, menghancurkannya. Dari dalam kotak, asap hitam pekat keluar, membentuk wajah-wajah lain. Korban tumbal sebelumnya menjerit dalam penderitaan. Jeritan melengking memenuhi ruangan, dan sosok wanita itu mundur. Tubuhnya seperti meleleh ke dalam lantai. Tapi sebelum lenyap, dia menatapku dan berbisik, "Kamu bukan akhir, dia masih di sini." Altar batu tiba-tiba retak dan ruangan mulai runtuh. Mbah Sari menarik kami keluar, berlari menembus kegelapan. Kami sampai di halaman, napas tersengal saat ruang bawah tanah ambruk, menimbulkan suara gemuruh yang mengguncang rusun. Aku berpikir semuanya selesai, tapi Mbah Sari menatapku dengan wajah serius. Arwah itu pergi, tapi yang bikin ritual ini masih hidup. Dia yang kendalikan semuanya. Aku menoleh ke Mas Yanto, tapi dia menggeleng, wajahnya penuh ketakutan. Lalu aku teringat Pak Maman, pengelola rusun yang selalu menghindari pertanyaanku. Keesokan paginya aku mencari Pak Maman, tapi dia sudah lenyap. Di mejanya aku menemukan buku catatan tua penuh tulisan tangan tentang ritual tumbal. Ternyata Pak Maman adalah anak dari dukun yang merancang ritual awal, dan dia melanjutkan tradisi itu untuk menjaga kekuatan rusun, memilih penghuni baru sebagai tumbal setiap 10 tahun. Nama Rudi sudah ditulis di buku itu sejak aku pindah, dan wajah ibuku digunakan karena Pak Maman tahu masa laluku dari ayahku, yang ternyata pernah bekerja dengannya. Aku adalah target sejak awal, bukan kebetulan. Aku pindah dari rusun itu seminggu kemudian, membawa cermin kecil dari Mbah Sari sebagai pengingat. Mas Yanto juga pergi, tak pernah bicara lagi soal ayahnya. Tapi setiap malam aku masih bermimpi tentang ruang bawah tanah, mendengar bisikan samar, "Kamu bukan akhir." Aku tahu di suatu tempat Pak Maman masih hidup dan ritual itu mungkin belum selesai. Terima kasih udah ikutin kisah mencekam tumbal di rumah susun sampai akhir. Rudi berhasil lolos dari cengkeraman arwah, tapi rahasia gelap rusun dan Pak Maman masih mengintai di kegelapan. Apalagi yang tersembunyi di lorong-lorong tua Jakarta. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng notifikasi, dan ceritain pengalaman seram kalian di kolom komentar. Duh serem, bakal balik dengan horor lain yang bikin kalian takut masuk rusun sendirian. Sampai jumpa di kegelapan berikutnya.